menyampaikan ya harus hati-hati kita mendefinisikan dinasti politik. Biasanya orang tua ke anak. Indonesia negara yang demokratis menyelenggarakan kompetisi politik dalam pemilihan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, setiap warga negara dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita untuk menggunakan hak untuk memilih dan juga untuk dipilih. Jadi artinya kita dudukan terlebih dahulu definisi itu. Memang ini semakin hari Mas, alhamdulillah saya kan memimpin juga mengambil keputusan untuk pilkada ini. 270 pilkada digelar, Demokrat bisa mengikuti 250 yang kita punya kursi. Ibaratnya main catur, tapi ada 250 papan catur. Jadi luar biasa karena puzzles-nya itu harus bisa saling ketemu. Menggunakan strategi yang terbaik untuk bisa memilikikan sukses di tempat-tempat tertentu. Ada yang menjadi high points kita, ada juga yang bisa kita agak sedikit bukan korbankan tapi relakan. That's the game. Di militer juga demikian. Dalam perang itu tidak semua bisa kita menangkan front pertempurannya. Tapi pada akhirnya kita ingin memenangkan perang itu. Bukan battlesnya, tapi war-nya. Saya anggap pilkada ini bukan war, tapi battles. Sehingga saya harus melihat satu persatu dengan cermat. Nah, ketika saya ditanya oleh beberapa pihak, ini apakah juga mensupport yang namanya dinasti politik? Tidak juga, sekali lagi harus jernih melihatnya. Memang di berbagai kabupaten kota, di tingkat provinsi juga ada fenomena seperti itu, tidak hanya di Medan dan Solo misalnya. Ada hubungan dengan orang tuanya, bisa saja hubungan suami dan istrinya. Bupati A selesai, istrinya lanjut. Itu kan sama saja sebetulnya. Kalau orang melihat, oh ini tidak ada pilihan. Selagi kompetisi dijalankan dengan baik, dengan fair, tidak ada yang menggunakan kekuasaan untuk memenangkan kandidat tertentu. Selagi si kandidat tersebut juga memiliki elektabilitas dan disukai oleh masyarakat, kembalikan aja ke masyarakat hak mereka untuk memilih di TPS. Apakah memang setuju dengan pilihan tersebut atau ada pandangan yang lain? Asalkan sekali lagi fair, jangan ada kekuasaan tertentu yang menggunakan cara-cara tertentu ya untuk bisa memenangkan kandidat tertentu atau menjatuhkan kandidat lainnya. Nah, kalau Solo dan Medan itu, kalau di Solo kita tidak punya kursi kebetulan. Jadi tentu tidak bisa secara resmi dikatakan sebagai partai pengusung. Di Medan kami punya kursi. Dan ketika ada peluang, ketika saya melihat oh ternyata kansnya juga lumayan baik ya, berdasarkan survei, saya berusaha Mas Toto, Mas Amandullah untuk menggunakan survei. Walaupun kemarin dia juga susah ini, masa Covid itu banyak surveyor yang nggak berani turun. Wah jangan sampai gara-gara survei kita menciptakan klaster baru kan gitu. Akhirnya kita juga pusing selama 3 bulan pertama itu. Wah ini kok nggak ada surveinya gimana? Menggunakan survei tahun lalu, wah nggak nyambung nih. Karena dalam 1 bulan saja banyak pergeseran elektabilitas. Nah memang menghadapi petahana berat. Petahana sudah jauh lebih solid, baik dari segi kemapanan dalam infrastruktur politik maupun juga mungkin logistik. Nah saya melihat Pak Ahyar Nasution ini juga menjadi kandidat yang baik ya. Baru saja tadi malam saya berkomunikasi secara langsung dan memberikan support tentunya untuk berjuang untuk Kota Medan. Tujuannya kan sama. Ini kebetulan Nasution lawan Nasution juga gitu. Jadi ya menarik lah begitu ya. Nah, saya katakan ya perjuangkan aspirasi rakyat. Ya, normatif lah, tetapi tentu ada hal-hal lain yang tidak saya buka di sini, harapan-harapan yang perlu diperjuangkan oleh Partai Demokrat.